Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim 2 Lanto de Pasewa SMA Negeri 9 Jereponto akan menyampaikan hasil argumentasi kami terkait mosi debat penghapusan ujian nasional di tengah pandemi. Terlebih dahulu, saya berterima kasih kepada para juri yang telah memberikan kami waktu untuk menyampaikan argumen kami terkait mosi debat kita kali ini, yaitu penghapusan UN di tengah pandemi. Saya di sini selaku pembicara pertama akan memperkenalkan anggota tim saya, yaitu saya sendiri, M. Wahyu Aryaduta, akan menyampaikan garis-garis besar argumen terkait penghapusan ujian nasional di tengah pandemi. Selanjutnya, pembicara kedua yaitu teman saya, Teguh Adiguna, yang akan membahas argumen mengenai ulasan-ulasan lengkap serta data-data yang akurat. Lalu, pembaca ketiga yaitu Muhammad Ibnu Asyari Rustan, yang akan menyampaikan kesimpulan mengenai mosi debat kali ini. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, ujian nasional bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik pada jenjang satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai hasil dari proses pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi lulusan nasional atau SKL. Dampak UN atau ujian nasional dihapus justru memberikan dampak negatif di mana siswa akan merasa kurang semangat belajar, mengingat siswa tidak memiliki tantangan untuk kelulusan siswa maupun untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Terlebih lagi, melanjutkan sekolah atau perguruan tinggi yang menjadi rebutan para siswa saat ini. Ujian nasional atau UN adalah instrumen agar negara bisa mengetahui kualitas murid-murid di Indonesia. UN juga sudah diukur menjadi standar nasional yang nantinya kemudian akan disebarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Dengan ini akan mendapatkan feedback atau nilai daripada siswa sehingga negara tahu daerah mana, sekolah mana, serta provinsi mana yang tertinggal, yang pendidikannya belum merata, apa yang perlu dikoreksi dan apa yang perlu dievaluasi. Dengan itu, pemerintah juga bisa membandingkan dengan pencapaian nilai siswa-siswi di sekolah lain yang berada dalam suatu daerah, sehingga pemerintah dapat dengan mudah melakukan perbaikan. Ujian nasional juga adalah salah satu alat yang sangat-sangat dapat membantu pemerintah untuk mengukur tingkat pemahaman serta tingkat kesiapan para siswa dan siswi di Indonesia, sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi, bahan rapat, bahan koreksi kementerian dan seluruh orang yang terlibat dalam dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Adiguna selaku pembicara kedua. Di sini saya akan memperdalam argumen yang sebelumnya telah dipaparkan oleh teman saya. Baiklah, langsung saja. Menurut kami, penghapusan ujian nasional di tengah pandemi merupakan langkah yang sangat tergesa-gesa dan akan semakin memperparah kondisi saat ini. Berbagai studi menunjukkan kentalnya pelaksanaan ujian nasional selama ini menyulitkan siswa untuk mengadopsi budaya baru asesmen jangka panjang. Seperti yang kita tahu, Indonesia sudah melaksanakan berbagai tes berstandar nasional sejak tahun 1965. Kehadiran ujian nasional yang mengakar selama berpuluh tahun menyebabkan model belajar mengajar untuk ujian sudah menjadi budaya bagi siswa-siswi di Indonesia. Menurut kami, ujian nasional tetap menjadi pilihan yang paling efektif dalam mengukur dan mengevaluasi kompetensi belajar siswa, mengingat kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Dalam Human Development Reports pada tahun 2017, berdasarkan Education Index, Indonesia berada di posisi ke-7 di ASEAN dengan skor 0,622. Bayangkan saja jika ujian nasional dihapuskan, apalagi di tengah-tengah masa seperti ini, maka proses evaluasi yang akan menggantikan ujian nasional itu tidak akan maksimal untuk mengukur kualitas pendidikan di Indonesia, maju ataukah mundur. Ujian nasional menjadi salah satu cara untuk mengevaluasi proses belajar siswa, dan itu sudah diatur dalam undang-undang. Ujian nasional juga menjadi salah satu cara untuk menjaga standar kualitas pendidikan secara nasional. Dengan adanya ujian nasional,
pemerintah daerah dapat memanfaatkan hasil ujian nasional untuk melakukan perencanaan program pembinaan satuan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas lulusan yang unggul dan berdaya saing, baik pada tataran lokal, nasional, maupun global. Ujian nasional memberikan dampak positif bagi perkembangan kualitas para siswa-siswi di Indonesia. Bisa kita lihat peningkatan pencapaian negara Indonesia dalam hasil survei Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2015 menunjukkan kenaikan pencapaian pendidikan di Indonesia yang signifikan, yaitu sebesar 22,1 poin. Hasil tersebut menempatkan Indonesia pada posisi keempat dalam hal kenaikan pencapaian murid dibanding hasil survei sebelumnya pada tahun 2012 dari 72 negara yang mengikuti tes PISA. Tentunya, kenaikan pencapaian pendidikan di Indonesia dilatar belakangi oleh peningkatan kompetensi siswa melalui ujian nasional. Kita lihat kondisi Indonesia saat ini di tengah pandemi, di mana ekonomi Indonesia mengalami penurunan. Penghapusan ujian nasional tentunya akan semakin memperburuk ekonomi masyarakat di Indonesia. Ketika ujian nasional di tengah pandemi ini dihapus, maka kemungkinan banyak bimbingan belajar yang tidak laku dan buku-buku yang berkaitan dengan ujian nasional juga tidak laku. Hal ini akan menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Selanjutnya, argumen akan diperdalam oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibnu Sarustam selaku pembicara ketiga akan memperjelas dan memperkuat argumen yang disampaikan pembicara sebelumnya, yaitu tentang mengapa ujian nasional harus tetap dipertahankan karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu pemerintah akan kesulitan untuk mengukur evaluasi belajar siswa dan tingkat kemajuan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, pemerintah akan sulit untuk melakukan pemerataan terhadap kualitas pendidikan di tiap daerah karena tingkat kesulitan soal-soal ujian dan kriteria kelulusan yang dibuat oleh pemerintah akan berbeda-beda. Kemudian yang ketiga yaitu minat dan ketekunan siswa untuk belajar kemungkinan akan turun karena merasa tidak ada syarat kelulusan yang seketat ujian nasional dari pemerintah. Kemudian yang keempat yaitu dengan dihapusnya ujian nasional, siswa kehilangan satu motivasi dan alasan untuk belajar lebih serius. Siswa juga rentan kehilangan motivasi untuk mempelajari kembali bab-bab yang sudah lama tidak dipelajari. Kemudian alasan terakhir mengapa ujian nasional harus dipertahankan yaitu karena tingkat kelulusan siswa di sebuah sekolah biasanya menjadi tolak ukur orang tua dalam memilih sekolah untuk anaknya. Dengan dihapusnya ujian nasional, maka para orang tua akan kesulitan dalam menilai kualitas pendidikan sebuah sekolah. Kemudian, menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 35 Ayat 3, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam Pasal 73 Ayat 1, Peraturan Pemerintah tersebut, pemerintah mengamanatkan pembentukan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP untuk mengembangkan, memantau, dan melaporkan pencapaian standar nasional pendidikan secara nasional. Dan ujian nasional merupakan langkah yang tepat yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tersebut. Jadi, apabila ujian nasional dilakukan di tengah pandemi, maka harus diterapkan protokol kesehatan di lingkungan sekolah dan pergantian shift yang dilakukan 2 kali sehari per kelas agar kesehatan siswa dapat terjaga dan ujian nasional akan berjalan lancar di tengah pandemi ini. Maka dari itu, kami memperjelas bahwa penghapusan ujian nasional di tengah kondisi saat ini dan digantikan dengan asesmen sebagai parameter kemungkinan akan gagal memetakan kondisi pendidikan di Indonesia secara akurat dan sekedar menggantikan ujian nasional tanpa banyak perbedaan. Wajahnya baru